Pernahkah kamu mendengar tentang seorang ratu muslimah yang menguasai lautan, menaklukkan armada Spanyol, bahkan bersekutu dengan Barbarossa, panglima laut paling ditakuti Eropa? Dialah Sayyidah Al-Hurra, seorang perempuan yang namanya membuat bangsa Eropa gemetar hanya dengan mendengarnya. Bukan sekedar legenda, tapi sejarah yang benar-benar terjadi. Kisah ini berawal dari Granada, Spanyol. Di sanalah Sayyidah Al-Hurra lahir. Ketika peradaban Islam di Andalusia sedang berada di ujung kehancuran. Bayangkan, ia masih kecil ketika Granada jatuh ke tangan penguasa Eropa pada tahun 1492. Keluarganya terusir dari tanah air, dipaksa meninggalkan rumah, masjid, dan kejayaan peradaban yang pernah berdiri berabad-abad. Di hati kecilnya, Sayyidah menyimpan luka. Luka itu berubah menjadi tekad. Suatu hari, ia akan membalas pada bangsa Eropa yang mengusir keluarganya. Setelah bertahun-tahun hidup di pengasingan, keluarga Sayyidah akhirnya menetap di Tetuan, Maroko. Disinilah, ia tumbuh menjadi seorang perempuan yang bukan hanya cerdas, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan yang luar biasa. Ia kemudian menikah dengan Sultan Tetuan. Namun berbeda dari kebanyakan permaisuri, Sayyidah Al-Hurra tidak hanya duduk di balik tirai istana. Ia turun langsung memimpin. Mengurus politik, memimpin diplomasi, bahkan mengatur strategi perang. Ketika sang suami wafat, rakyat dan bangsawan setempat justru menunjuknya sebagai pemimpin. Ia resmi menjadi Ratu Tetuan. Namun, ia tidak berhenti sampai di situ. Dengan keberanian luar biasa, Sayyidah mengangkat dirinya sebagai panglima laut. Ia membangun armada kapal perang, menguasai jalur perdagangan, dan memburu musuh-musuhnya di Laut Mediterania. Nama Sayyidah Al-Hurra pun mulai menggema. Bagi Spanyol dan Portugis, ia bukan sekadar ratu. Ia adalah ancaman yang harus dilenyapkan. Dalam perjuangannya, Sayyidah Al-Hurra tidak sendirian. Ia menjalin aliansi dengan Khairuddin Barbarossa, Laksmana legendaris Kesultanan Utsmani, penguasa laut yang namanya ditakuti seluruh Eropa. Bayangkan dua kekuatan ini bersatu. Dari barat, Sayyidah Al-Hurra dengan armadanya. Dari timur, Barbarossa dengan kapal-kapal raksasa Ottoman. Bersama, mereka menaklukkan jalur laut Mediterania. Spanyol dan Portugis dibuat tak berdaya. Kapal-kapal Eropa dirampas. Kota-kota pesisir gentar setiap kali mendengar nama mereka. Bagi bangsa Eropa, ia dijuluki Queen of Pirates, sang ratu bajak laut. Tapi bagi umat Islam, ia adalah pejuang, pembela kehormatan yang menolak tunduk pada penjajahan. Namun, seperti banyak tokoh besar lainnya, masa kejayaannya tidak berlangsung selamanya. Intrik politik di istana membuat kekuasaannya perlahan melemah. Ia akhirnya digulingkan dari tahtanya dan harus menyingkir dari pusat kekuasaan. Tetapi, sejarah sudah mencatat namanya.
Sayyidah Al-Hurra adalah satu-satunya ratu muslim yang benar-benar menguasai lautan dan membuat bangsa Eropa gentar. Kisah Sayyidah Al-Hurra adalah kisah tentang keberanian, kecerdasan, dan tekad yang membara. Ia membuktikan bahwa seorang perempuan bisa menjadi pemimpin, bisa menegakkan kehormatan bangsanya, dan bisa mengguncang dunia. Hari ini, kita mungkin tidak berperang di lautan seperti dirinya, tapi keberaniannya bisa menginspirasi kita untuk melawan penjajah dalam hidup kita. Entah itu rasa takut, rasa malas, atau keraguan pada diri sendiri. Pertanyaannya adalah, apakah kita berani, seperti Sayyidah Al-Hurra, untuk melawan ombak besar dalam hidup kita dan keluar sebagai pemenang?